Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tidak terasa lagi sudah hari Minggu, ini adalah harinya Tuhan. Dan mari kita semua menyiapkan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Yesus Tuhan itu layak disembah. Mari kita membuka hati kita mulai dengan memuji menyembah Tuhan. Dan nantinya pasti kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Bahkan juga di dalam perjamuan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah tidak usah lama-lama lagi. Kita siap untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, haleluya. Berikan pujian buat Tuhan, amin, 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 amin. Haleluya. Dekat padamu Tuhan, itu kerinduan kami. Mari kita sembah Dia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Oh benar Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. oh ini kerinduan kami Tuhan. Memandang wajahmu, Ya Tuhan, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu yes Lord. di dalam hidup. Mari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, katakan dengan iman. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, oh, whatever my lot, whatever my lot, you have taught me
like a river. Oh, and peace like a river attended my way. When sorrows like sweet billows roll. Oh, ya Tuhan, whatever my Lord, you have taught me to say, it is well with my soul. You are the rock on which I stand. By your grace, it is well. My hope is sure in Christ my Savior. It is well with you. You are the rock on which I stand. By your grace, it is well. My hope is sure in Christ my Savior. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. Oh, it is well. It is well with my soul. Katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, jiwaku, oh tenanglah, tenanglah jiwaku, oh tenanglah jiwaku. Ishikabawo, oh alalabasi. Oh, apapun yang saudara alami saat ini, katakan pada jiwa saudara, tenanglah. Tenanglah jiwaku. Biar damai sejahtera yang dari Tuhan boleh melingkupi kami semua saat ini. Bapa, Roh-Mu tercurah saat ini dimanapun kami berada. We want to say, it is well. It is well with my soul. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Kau memberikan kami ketenangan, kekuatan, penghiburan di saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau tabur firman di hati kami saat ini. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin dan amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, luar biasa sekali. Ini ibadah online sudah hampir minggu ke-12 kalau tidak salah. Jadi kita mengucap syukur sama Tuhan, saya terus berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan selama masa-masa PSBB ini. Amin, saudaraku. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita ada sahabat yang sudah lama saya kenal, sudah lebih kalau tidak salah 30 tahun. Ya, Pastor Eric ini sama istri Ibu Jenny dan satu putri yang pertama datang ke Jakarta tahun 86. Itu 34 tahun yang lalu. Beliau tidak mengerti apa itu budaya Indonesia,
belum pernah ke Indonesia, tinggal di daerah Senen sana, karena Tuhan suruh dia pergi ke Indonesia, meninggalkan negaranya. Suatu pengorbanan yang luar biasa sekali. Mempersingkat cerita, saya percaya Anda sudah pernah dengar kesaksian saya, bagaimana gereja di Indonesia dimulai oleh beliau, terus beliau khotbah dalam bahasa Indonesia yang luar biasa, pindah ke Singapura, pindah ke Kamboja, ke Vietnam. Anda pernah dengar bahwa saya katakan beliau itu khotbah dalam bahasa Kamboja, Vietnam, bahasa Mandarin juga bisa. Jadi Pastor Erik ini seorang yang unik diutus Tuhan. Ya, jadi saya mau kita semua dengarkan khotbahnya. Saya percaya ini bukan sekedar teori, Bapak Ibu Saudara, ini seperti impartasi ya buat kehidupan kita. Pengalaman saya sama Pastor Erik banyak sekali. Banyak daripada Anda sudah pernah mendengarkannya, dan saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Siapkan catatan Anda, Alkitab Anda. Mari kita berikan kesempatan kepada Erik. Tapi sebelumnya, saya mau ngobrol sedikit sama Erik. Amin, saudaraku, supaya Anda juga bisa dengar bersama-sama. Horas, Erik, apa kabar? Ya, Horas, bagaimana dengan Marganti? Baik-baik semua. Wow, sudah lama sekali tidak ke Indonesia, Erik ya? Sudah lama, lebih dari 2 tahun, mungkin 3 tahun, sudah terlalu lama. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu Erik ini suka sekali sama sate. Betul Erik ya, sate. Suka. Ya, Iya. suka sate ayam, sate kambing. Sate kambing. Ya, suka. Kalau dulu pertama-tama kita kenal Erik ya, kalau saya kan marganya Sihite, jadi kita kasih dia family name Erik Siduli. Jadi dia keturunan Batak sebenarnya, dari daerah Toba sana. Siduli dari Seattle. Seattle, mantap. Seattle di dekat Gig Harbor. Jadi Erik Siduli dari Seattle. Iya, amin, amin. Ya, jadi semua jemaat Tuhan, City Blessing Berkat bagi Bangsa, Erik siap mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Erik, dan saya percaya firman Tuhan ini akan membangkitkan kita semua, khususnya di masa-masa COVID-19 ini. Baik Erik, tidak membuang-buang waktu, silakan langsung khotbah kepada kita semua di Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak sekali Pak Marganti. Marganti adalah teman baik sekali buat saya, yang saya senang sekali bahwa pagi ini saya punya kesempatan membawa firman Tuhan kepada saudara-saudara. Saya diundang berkhotbah dari Galatia pasal 6, dan saya mau mulai membaca Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan fokuskan ayat yang 10, tapi saya mau membaca supaya kita mengerti konteksnya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena percobaan. Bertolong-tolonganlah mengganggu bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya,
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada orang-orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, sekali lagi, ayat ke-10. Karena itu, karena apa? Sewaktu dalam firman Tuhan kita lihat karena itu, kita harus bertanya, karena apa? Dan membaca ayat yang datang sebelumnya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekarang saya lebih berumur, lebih tua daripada sewaktu saya pertama kali datang ke Indonesia. Saya punya kesempatan pada waktu itu pergi ke Indonesia. Dan kesempatan saya punya pada waktu itu berbeda dari kesempatan sekarang. Kesempatan tergantung keadaan. Sewaktu kita lebih muda, ada lebih banyak kesempatan daripada sewaktu kita tua. Sewaktu kita punya uang atau pendidikan, kita punya lebih banyak kesempatan daripada orang yang miskin atau tidak punya begitu banyak pendidikan. Tapi Tuhan akan menggunakan kita semua melayani Dia. Sewaktu ada kesempatan, saudara-saudara punya kesempatan yang saya tidak punya. Hari ini ada banyak dari saudara-saudara bisa menjangkau, bisa membagikan iman bersama dengan keluarga, teman, kawan, dan orang lain di Indonesia. Saya tidak punya kesempatan itu sekarang. Saya masih ingat tahun 80-an, sewaktu saya setiap minggu naik kereta api dari Jakarta ke Bandung untuk membagikan firman Tuhan. Naik kapal ke Jogja, ke Ujung Pandang, sekarang Makassar itu, ke Denpasar, dan banyak tempat di keliling Indonesia. Saya sedih bahwa kesempatan itu sudah lewat. Sekarang saya punya kesempatan pagi ini, walaupun saya berada di Amerika Serikat, karena teknologi, saya punya kesempatan berkumpul bersama dengan saudara-saudara di Indonesia. Itu kesempatan. Dan saya senang karena itu, tapi saya mau mengingatkan saudara-saudara bahwa saudara diberkati karena punya kesempatan yang saya tidak punya. Kita semua kadang-kadang punya kesempatan. Dan firman Tuhan mengatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita. Kesempatan saudara pagi ini adalah apa? Pasti saudara punya kesempatan. Itu tidak pertanyaan. Pertanyaan adalah kesempatan apa, bersama dengan siapa, dan apakah saudara akan menggunakan kesempatan itu. Sekarang saya berada di Amerika Serikat, di kota kecil, Gig Harbor. Dan walaupun saya rindu Asia,
Saya rindu Indonesia, Singapura, Kamboja, Vietnam. Dan saya harap dan berdoa dalam masa depan saya bisa kembali. Siapa tahu, Jenny sama saya berdoa bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan baru, kesempatan kembali ke Indonesia, ke Asia. Tidak tahu kemana, ke Indonesia atau ke Malaysia, ke tempat baru, tempat lama. Tapi sekarang, sewaktu saya berada di Gig Harbor, saya menggunakan kesempatan di sini. Sekarang saya tidak menjadi gembala satu gereja, tapi saya kasih bimbingan kepada banyak orang yang datang ke kantor saya. Dan mereka, ya, ada beberapa orang percaya, tapi banyak orang yang tidak percaya. Dan saya senang karena itu satu kesempatan yang diberikan Tuhan untuk membagikan iman saya dan firman Tuhan dengan orang yang seandainya saya sekarang menjadi pendeta di satu gereja, mereka sama sekali tidak mungkin akan datang ke gereja saya. Tapi mereka datang ke kantor saya. Mereka cari bimbingan dari Dr. Eric. Dan saya mau mendorong saudara-saudara. Ingat bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara. Dan saudara harus menggunakan kesempatan itu sewaktu masih ada waktu. Terus, kita membaca ini. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saya mau supaya kita membaca di Matius pasal ke-5, ayat 43 sampai dengan 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang memberikan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudara, di sini kita lihat hati Tuhan, hati Allah buat seluruh dunia. Dia mengasihi setiap orang. Dan karena Roh Kudusnya di dalam kita, kita punya semangat, kita punya roh dari Yesus yang mengajar kita bahwa sama seperti Tuhan mengasihi seluruh dunia, kita dipanggil mengasihi setiap orang. Ada banyak orang yang cukup susah mengasihi, ya. Susah buat kita mengasihi banyak orang. Mungkin mereka sangat berbeda dari kita, atau sikap atau sifat mereka tidak begitu baik. Tapi kita harus lihat orang tersebut dan menyadari bahwa sama seperti Tuhan mengasihi kita sewaktu kita masih anak kecil, ya. Orang tua selalu mengasihi anak kecil. Dan sama demikian Tuhan, karena Dia menciptakan setiap orang, Dia mengasihi setiap orang. Sewaktu saya ketemu seorang yang mungkin saya merasa tidak enak, saya selalu mengingatkan diri sendiri. Orang tersebut juga punya bapa dan ibu. Dan sewaktu orang tersebut lahir, orang tuanya sangat mengasihi bayinya, ya. Dan sama seperti bapa dan ibu mengasihi anak, Tuhan mengasihi setiap orang.
kalau Tuhan mengasihi orang itu, saya harus berusaha lihat dengan mata kasih. Ya, saya harus lemah lembut dan ingat bahwa sama seperti Tuhan mengasihi saya mau menerima orang tersebut apa adanya. Memang kadang-kadang itu susah, saya mengakui itu. Tetapi sewaktu kita punya Roh Kudus di dalam hati kita bisa melihat seluruh dunia dengan mata yang baru. Dan kita dipanggil untuk mengasihi demikian karena Tuhan mengasihi demikian. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya membaca sekali lagi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama secara khusus ya, kepada kawan-kawan kita seiman. Di Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Kita membaca, Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya mau bercerita mengenai seorang yang terkenal di sejarah kekristenan, namanya Tertullian. Tertullian, dia hidup di Afrika Utara, kira-kira antara tahun 160 sampai dengan 220. Dan dia terkenal dalam sejarah kekristenan karena dia dokter teologi. Secara khusus, dia pakai bahasa Latin. Pada waktu itu ada cukup banyak orang yang terkenal, tapi mereka pakai bahasa Greka. Tapi dia orang yang pertama pakai bahasa Latin untuk menjelaskan teologi dalam bahasa itu. Dan Tertullian, dia menjadi Kristen sewaktu dia masih cukup muda, dan dia mau menjelaskan kepada orang di daerah itu mengenai kekristenan, dan dia percaya bahwa orang Kristen yang saling mengasihi adalah contoh yang baik untuk orang yang tidak percaya. Ada satu hal dia mengatakan yang cukup terkenal. Dia mengatakan, dan saya berusaha terjemahkan. Dia mengatakan, lihatlah bagaimana mereka, yaitu orang Kristen, lihatlah bagaimana mereka saling mengasihi. Karena orang yang tidak kenal Kristus atau tidak percaya saling membenci. Dan lihatlah bagaimana mereka siap memberikan nyawanya, karena orang yang tidak percaya saling membunuh. Dan pada waktu itu, dia percaya bahwa tanda yang akan memperlihatkan kepada orang yang tidak percaya bahwa kekristenan itu benar dan iman dalam Yesus benar, dalam bahwa bagaimana hidup orang Kristen berubah. Tandanya apa? Bahwa mereka saling mengasihi. Jadi hari ini
saya mau mendorong kita semua mengenai ini, bahwa kita punya kesempatan. Saya mau mengulangi bahwa sewaktu kita punya kesempatan, kita harus mengambil kesempatan itu. Ya, saya tidak menyadari sewaktu saya 25 tahun umurnya dan dipanggil ke Indonesia, bahwa satu hari akan datang sewaktu kesempatan itu tidak ada lagi. Ya. Dan sekarang saya merasa saya masih muda, tapi memang lebih berumur daripada waktu itu. Dan sewaktu saya melayani Tuhan di Asia, saya selalu mengatakan, while God gives me health and strength, sambil Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, saya mau melayani Dia di Asia ini. Dan saya harap bahwa saudara-saudara akan punya doa itu dalam hatimu, sambil Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Saudara akan menggunakan setiap kesempatan membagikan kasih akan Tuhan sama dengan lain, terutama kepada orang yang beriman. Kadang-kadang susah buat kita saling mengasihi dalam jemaat, karena hubungan itu tidak mudah, ya. Kadang-kadang kita punya persoalan sama dengan orang lain. Itu biasa. Tapi kita dipanggil untuk membereskan persoalan bersama dengan orang lain. Kita dipanggil untuk punya hati lemah lembut dan rendah hati. Kita harus mempersiapkan saling mengasihi, saling mendorong. Karena kita satu tubuh dalam Kristus. Kita tidak sendiri. Dunia ini penuh dengan orang yang merasa sedih karena sendiri. Dalam musim ini, COVID, ya, banyak orang sendiri di rumah, tidak punya kesempatan bergaul, berjumpa dengan orang lain, dan mereka merasa sendiri. Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak hanya punya hubungan sendiri sama dengan Yesus Kristus. Sewaktu saya mengembalakan, kadang-kadang orang datang ke kebaktian dan mengatakan, saya di sini untuk ketemu dengan Allah, untuk ketemu dengan Tuhan. Ya, memang benar. Kita semua berkumpul di kebaktian, ketemu bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan di mana? Dia di dalam setiap orang yang percaya. Bagaimana mungkin saya bisa ketemu bersama dengan Tuhan kalau saya tidak ketemu bersama dengan dan mengasihi Tuhan yang berada di dalam saudara? Tapi saya kembali ke pertanyaan ini. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang susah? Ya. Saya sendiri berusaha ingat ini. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam saya, dia akan bring it to completion. Ya. Dan kalau saya percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam saya, dan Dia akan menyelesaikan,
dia juga memulai pekerjaan yang baik di dalam orang lain. Dan mungkin saya menganggap orang itu susah, ya, pusing. Tapi saya harus ingat, Tuhan memulai pekerjaan yang baik di dalam orang itu. Dan Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan yang baik di dalam orang tersebut. Saudara-saudara, kita hidup dalam satu generasi yang bergoncang. Ya. Ada generasi ini yang ini dunia yang tidak stabil. COVID di Amerika Serikat sekarang ada banyak persoalan rasial dan banyak persoalan politik. Dan setiap orang tahu bagaimana untuk saling membenci, berargumentasi. Bagaimana kita akan memperlihatkan kepada orang yang tidak mengenal Yesus bahwa dia sungguh-sungguh hidup? Kita harus memperlihatkan melalui tindakan kita, bukan hanya kata-kata aja. Seperti Tertullian mengatakan hampir 2000 tahun yang lalu, lihatlah bagaimana mereka, orang Kristen, saling mengasihi. Saya berdoa bahwa antara saudara-saudara akan dikatakan oleh orang lain, lihatlah bagaimana orang Kristen dalam jemaat itu, jemaat berkat bagi bangsa, saling mengasihi. Terima kasih saudara-saudara bahwa walaupun saya jauh dari Indonesia, karena undangan Pak Marganti dan karena teknologi Zoom, saya punya kesempatan ini berkumpul sekali lagi bersama dengan saudara-saudara. Dan saya harap sekali dalam masa depan saya akan punya kesempatan kembali ke Indonesia, ketemu bersama dengan jemaat. Terima kasih. Wow. Oke? Ya, puji nama Tuhan, Erik. Senang sekali, saya percaya semua saudara-saudari senang dapatkan sesuatu dari firman Tuhan ya. Saya tadi catat apa yang Pastor Erik katakan tentang seseorang yang di Afrika bernama Tertullian itu. Saya nggak akan pernah lupa itu ya. Dan saya percaya jemaat Tuhan mencatatnya. Tadi dikatakan, lihatlah bagaimana orang-orang Kristen saling mengasihi. Itu mempunyai satu daya tarik bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apalagi di daerah di negara Indonesia yang mayoritas orang Muslim, ya, kita sebagai orang-orang percaya itu menjadi terang, ya, menjadi terang Kristus. Matius 5:16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya terhadap semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu di sorga. Jadi tadi Pastor Erik juga katakan, kalau kita punya kesempatan, kita harus ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu hanya satu kali. Ya. Apa yang beliau ceritakan datang ke Indonesia, kesempatan beliau tahun-tahun yang lalu sama sekarang berbeda. Sekarang ini Pastor Erik, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang dokter counselor. Ya, tadi dia cerita orang-orang datang kepada dia. Ya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau saya bisa katakan, Pastor Erik menjadi gembala, he's a pastor in the marketplace, gembala sidang di dunia pekerjaan. Itu bukan lagi di dalam keempat tembok gereja, tapi di luar gereja. Inilah kita harus menjadi menyebarkan terang kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya setiap daripada kita semua diberkati, walaupun firman Tuhan ini singkat, tapi berbobot, berkualitas. Amin, saudaraku. Terima kasih, Pastor Erik. Selamat bertugas kembali. Lain waktu kita akan ketemu bukan di Zoom, tapi secara nyata. Datang langsung ke Indonesia, ke tanah perjanjian baru di dunia ini. Amin. Amen.
Mari kita doakan Pastor Erik bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat sebagian daripada sabda firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, sahabat kami Pastor Erik yang ada di Gig Harbor, Washington. Terima kasih Tuhan apa yang Kau lakukan dalam hidup beliau, seluruh keluarga, berbagai lembah kekelaman beliau lalui, tapi hari ini kami semua menjadi saksi bahwa karena kasih-Mu Tuhan di dalam hidup dia bisa menjadi seperti apa adanya sekarang karena anugerah-Mu. Engkau berkati pelayanan beliau, pekerjaan beliau, istri dan anak-anak, dan kelima cucu beliau, ya Tuhan. Tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan mengurapi Pastor Erik lebih lagi, ya Tuhan, tidak hanya di Asia tapi ke bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, Kau meteraikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, saudaraku. Amin. Terima kasih Pastor Erik untuk firman-Nya. Tuhan memberkati Horas, Ibu Jenny dan seluruh keluarga. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus online bersama-sama. Saya percaya roti perjamuan dan anggur perjamuan sudah ada di depan Anda. Tapi sebelum kita lakukan, saya mau membacakan firman Tuhan. Sebelum kita memulainya, diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 dikatakan begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil roti perjamuan ini dan kita siapkan hati kita. Angkat roti perjamuan ini bersama-sama. Saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih atas pengorbanan dan karya terbesar-Mu di kayu salib yang telah menghapus segala dosa-dosa kami. Maut telah dikalahkan dengan kuasa Engkau, ya Tuhan Yesus. Hari ini gereja-Mu mengambil bagian bersama-sama
untuk mengucap syukur atas perbuatan ajaib Engkau di kayu salib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan, mari kita angkat anggur perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala perbuatan Engkau yang telah menghapus dosa kami. Hari ini kami datang kepada Engkau dan mengucap syukur atas segala kebaikan Engkau. Kami mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih atas segala dosa-dosa kami yang telah Kau hapuskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi dari kedalaman hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita minum bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kembali kami naikkan syukur dari hati kami kepada Engkau yang telah membawa kami hari ini bisa kembali mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya suatu kami melakukan itu Tuhan, segala sakit penyakit kami, segala beban-beban berat kami, Engkau telah ambil alih. Berkati hidup kami, keluarga kami, orang tua dan anak-anak kami ya Tuhan. Biar ini menjadi momentum yang baik bagi kami untuk melihat terus ke depan. Bahwa ada rencana yang besar yang Kau sediakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online kita pada pagi hari ini, saya mau menunjukkan kepada Anda semua pelayanan misi dari gereja kami ke daerah-daerah di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana sesuai dengan firman Tuhan yang tadi baru kita dengarkan, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang seiman, orang-orang percaya. Dalam mission trip ini, saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, selama Anda masih hidup, usahakan Anda satu kali, katakan kiri kanan, satu kali saja ikut perjalanan misi, itu akan merubah hidup Anda. Amin, saudaraku. Selamat menyaksikan video klip pelayanan misi kita.
Makan Rahel. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Kepalanya nggak dibuang? Hah? Mesti dibuang. Iya kau. Haleluya, pasti Anda semua diberkati dengan video klip perjalanan misi kita. Amin, saudaraku. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah online kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan syukur kepada Engkau. Mulai dari pujian penyembahan, firman Tuhan, perjamuan kudus, dan terakhir menonton video klip perjalanan misi gerejamu. Engkau berkati hati kami, meteraikan semua hadirat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa bersuka cita, bisa termotivasi, dan mempunyai semangat baru di dalam menjalankan hidup ini. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa sebagaimana Yesus ajarkan doa kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, dan yang diberkati Tuhan semua berkata, amin. Beri salam satu sama lain. Selamat hari Minggu. God bless you all.